Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian semua sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kita semua diberikan kesehatan, dan apa yang kita dapat hari ini bisa manfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di minggu lalu kita belajar mengenai Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Nah, di kali ini kita akan belajar mengenai Islam masuk Istana Raja, khususnya kerajaan Islam di Sumatera. Ya, apa saja kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera akan kita bahas di pertemuan kali ini. Silahkan disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Sudah siap untuk pembelajaran? Ya anak-anak, kerajaan Islam di Sumatera. Ada kerajaan apa saja? Yaitu yang pertama, di sini ada 6 kerajaan. Yang pertama ada Samudra Pasai. Yang kedua ada kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga ada kerajaan Islam di Riau. Yang keempat ada kerajaan Islam di Jambi. Yang kelima ada kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir ada kerajaan Islam di Sumatera Barat. Nah, kali ini kita akan membahas 3 kerajaan yang ada di Sumatera, yaitu Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, dan kerajaan Islam di Riau. Nah, yang pertama, Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini berkembang pada tahun 1270 sampai 1275, yaitu atau abad ke-13 ya. Nah, siapa rajanya? Yaitu yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh, yang kemudian beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Lalu ketika beliau wafat dilanjutkan oleh raja, yaitu Sultan Muhammad Malik Zahir. Itu raja kedua. Raja ketiga ada Sultan Mahmud Malik Zahir. Kalau yang kedua tadi Muhammad Malik Zahir, dan yang ketiga ini Mahmud Malik Zahir. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Yang kelima ada Sultanah Nahrisyah, yaitu pada tahun dia menjabat atau menjadi raja pada tahun 1405 sampai 1412. Yang keenam ada Raja Abu Zain Malik Zahir pada tahun 1412. Yang terakhir ada Raja Mahmud Malik Zahir pada tahun 1513 sampai 1524. Lah, di kerajaan Samudra Pasai ini, Kesultanan Samudra Pasai yaitu mencapai puncaknya pada awal abad ke-16, yaitu di bidang politik, di bidang ekonomi, pemerintahan, keagamaan, terutama perdagangan. Namun kerajaan ini juga pernah dikuasai oleh Portugis. Nah, sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasainya sejak tahun 1521.
Lah, kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Syekh lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Dan kemudian kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Aru, Kedir, dan lainnya lambat laut berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam, yaitu sejak abad keberapa? Abad ke-16. Sejak abad ke-16 itu anak-anak makin mengalami perkembangan, yaitu di bidang politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan. Ini kita sambung pada kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam, ya. Pada tahun 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Sedangkan pada tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan oleh Aceh Darussalam. Nah, pada tahun 1529, Kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Malaka. Tetapi batal. Karena apa? Karena Sultan Ali wafat pada tahun 1530 dan digantikan oleh Sultan Alauddin Riayah Al-Qohar. Itu termasuk pengganti yang terkenal, yaitu pada tahun berapa? Pada tahun 1538 sampai 1571. Nah, usaha-usahanya adalah yaitu mengembangkan kekuatan angkatan perang, lalu mengembangkan perdagangan, mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Turki, lalu di Mesir itu. Lalu pada tahun 1563, ia mengirimkan utusannya kemana? Yaitu ke Konstantinopel. Untuk apa ke sana? Yaitu untuk meminta bantuan dalam usaha melawan kekuasaan Portugis. Lalu 2 tahun kemudian datang bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi dengan kekuatan tentaranya. Sultan Alauddin menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan seperti Batak, Aru, dan Barus. Untuk menjaga kekuatan Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riayat Syah dan Al-Qohar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. 2 orang putra sultan diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resmi Sultan Gori dan Sultan Mughal. Dan di daerah-daerah pengaruh Kesultanan Aceh ditempatkan wakil-wakil dari Aceh. Lalu kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya telah diserang dan kemudian menaklukkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kedudukan Portugis di Malaka anak-anak terus-menerus mengalami ancaman dan serangan meskipun keruntuhan Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara baru terjadi sekitar tahun 1641. Lalu kita lanjut di kerajaan-kerajaan Islam di Riau. Anak-anak, kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tom Pires pada tahun 1512 sampai 1515 antara lain Siak, Kampar, dan
Indragiri, Kerajaan Kampar Indragiri dan Siak pada abad ke-13 dan abad ke-14 dalam kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari Majapahit. Maka kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan yang bercorak Islam, yaitu sejak abad ke-15. Anak kerajaan di pesisir Sumatera Timur ini dikuasai Kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah yang beliaunya wafat pada tahun 1477. Bahkan pada masa pemerintahan putranya yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, banyak pulau di Selat Malaka termasuk Lingga, Riau, masuk kekuasaan Kerajaan Malaka. Siak menghasilkan padi, madu, lilin, rotan, bahan-bahan apotik, dan banyak emas. Kampar menghasilkan barang dagangan seperti emas, lilin, madu, biji-bijian, kayu gaharu. Indragiri menghasilkan barang perdagangan seperti Kampar, tetapi emas dibeli dari perdagangan Minangkabau. Siak menjadi daerah kekuasaan Malaka sejak penaklukan oleh Sultan Mansur, di mana ditempatkan raja-raja sebagai wakil dari kemaharajaan Melayu. Ketika Sultan Mahmud Syekh I berada di Bintan, Raja Abdullah yang bergelar Sultan Hoja Ahmad Syah diangkat di Siak pada tahun 1596. Yang menjadi Raja Siak ialah Raja Hasan Putra Ali Jala Abdul Jalil. Lalu pada abad 1765 Sultan Hasan Salahuddin memindahkan ibu kotanya ke Jayapura, tetapi dipindahkan lagi pada tanggal 5 Januari tahun 1815 ke Rengat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Indragiri. Sultan Ibrahim inilah yang ikut serta berperang dengan Raja Haji di Teluk Ketapang pada tahun 1784. Demikianlah kekuasaan politik kerajaan ini sama sekali hilang berdasarkan Traktat Van Vreede en Vanseep pada 27 September 1838. Berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang berarti jalannya pemerintahan Kerajaan Indragiri ditentukan pemerintahan Hindia Belanda. Itu materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan di 3 kerajaan selanjutnya di minggu depan ya. Silakan buat rangkuman materi untuk minggu depan. Kerajaan Islam di Jambi, Kerajaan Islam di Sumatera Selatan, dan Kerajaan Islam di Sumatera Barat ya. Demikian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.